Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi di Indonesia. Dan di awal tahun 2024 ini kami akan membahas terkait dengan sektor industri, besi dan baja. Sejauh mana kinerjanya di tahun 2024? Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Kinerja ekspor produk besi dan baja Indonesia mengalami penurunan baik secara bulanan maupun tahunan di bulan November 2023. Meski demikian, porsi kontribusi ekspor besi dan baja terhadap nilai ekspor non-migas di bulan November tercatat 11%. Badan Pusat Statistik mencatat ekspor Indonesia pada November 2023 turun 0,67% dibandingkan Oktober 2023. Dari 22,15 miliar dolar Amerika Serikat menjadi 21,99 miliar dolar Amerika Serikat. Dan jika dibandingkan November 2022, ekspor melemah 8,56%. Adapun penurunan ekspor disebabkan menurunnya ekspor non-migas sebesar 0,29%. Demikian juga ekspor migas turun 6,38%. Penurunan terbesar ekspor non-migas November 2023 terhadap Oktober 2023 terjadi pada produksi besi dan baja senilai 167,1 juta dolar Amerika Serikat atau 6,82%, sedangkan secara tahunan turun 2,19%. Ekspor besi dan baja turun menjadi 2,28 miliar dolar Amerika Serikat pada November 2023 dibandingkan Oktober 2023 sebesar 2,45 miliar dolar Amerika Serikat dan 2,33 miliar dibandingkan November 2022. Meski mengalami pelemahan, kontribusi ekspor besi dan baja terhadap total ekspor non-migas selama Januari hingga November 2023 masih mencatatkan kinerja positif, yaitu mencapai 11%. Di sisi lain, kondisi permintaan pasar global yang masih mengalami perlambatan akibat kondisi tensi geopolitik dan laju inflasi global dinilai menjadi faktor utama penurunan kinerja ekspor besi dan baja Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik, pemirsa, berikut ini kami sampaikan sejumlah data terkait dengan kinerja ekspor besi dan baja di bulan November 2023. Seperti apa kondisinya? Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Di bulan November 2023 tercatat 2,28 miliar dolar Amerika. Sementara kalau kita bandingkan dengan bulan sebelumnya atau Oktober 2023 terjadi penurunan sekitar 6,82%. Di tahun 2023 ini tepatnya di Oktober 2,45 miliar dolar Amerika. Sementara kalau kita bandingkan dengan November tahun sebelumnya atau 2022 tercatat penurunan 2,19%. Di bulan November 2022 tercatat kinerja ekspor besi dan baja 2,33 miliar dolar Amerika bandingkan dengan 2,28 miliar di bulan November 2023. Dan berikutnya, bagaimana dengan kinerja impor besi dan baja di bulan yang sama atau November 2023? Ya, di bulan November 2023 kinerja impor mencapai 0,99 miliar dolar Amerika. Sementara kalau kita bandingkan dengan bulan Oktober terjadi peningkatan sekitar 16,34% dari 0,85 miliar dolar Amerika. Sementara bila dibandingkan dengan November 2022 terjadi penurunan sekitar 14,66% dan ini ada kesalahan, mohon maaf terkait dengan penurunan angkanya. Di bulan November 2022 1,16 miliar dolar Amerika. Baik, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, industri besi dan baja andalkan konsumsi domestik di tahun 2024 ini, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Purwono Widodo, Chairman di Indonesian Iron and Steel Industry Association. Selamat pagi, Pak Purwono. Selamat pagi Mas Prasetyo, selamat pagi pemirsa. Selamat tahun baru 2024. Baik, selamat tahun baru dan salam sehat juga nih Pak Purwono. Menarik, sebelum membahas lebih jauh kita akan review terlebih dahulu dari kacamata Anda tentunya terkait dengan kinerja di sepanjang tahun 2023 untuk industri besi dan baja. Seperti apa nih? Terima kasih Mas Pras dan pemirsa. Sebetulnya kami di asosiasi cukup bergembira di tahun 2023 performanya lumayan baik ya, karena ini ditopang oleh konsumsi baja yang tumbuh 5%. Jadi di 2023 ini total konsumsi baja ekuivalen terhadap 17,4 juta ton. Ini suatu peningkatan 5%. Nah, ini merupakan performa yang baik. Ya tentunya
untuk mengimbangi demand yang naik, konsumsi yang naik, produksinya juga kita mencatat kenaikan 5,2%, jadi 15,2 juta ton. Ini juga suatu peningkatan. Memang tadi disampaikan ada sedikit penurunan ekspor, tentunya kami memang lebih memprioritaskan terhadap konsumsi domestik dulu, Oke. setelah itu baru kita ekspor. Baik, tapi kalau kita lihat kinerja secara keseluruhan di tahun 2023 ini masih sesuai dengan ekspektasi dan harapan dari teman-teman pelaku industri besi dan baja, Pak? Tidak sebesar yang kita targetkan, tetapi Hmm, masih positif ya. Jadi artinya produksi positif berkembang, oke. konsumsi. Kemudian jika kalau kita bandingkan antara ekspor impor kita masih surplus ya. Jadi kita Hmm, masih membukukan surplus di tahun 2023. Ini suatu prestasi dalam 3 tahun terakhir kita mempertahankan oke. surplus impor ekspor baja kita masih surplus positif. Baik, data BPS tadi juga sudah disampaikan mencatat kinerja ekspor besi dan baja hingga bulan November 2023 itu ada mengalami penurunan Pak 6,82% menjadi sekitar 2,28 miliar dolar Amerika. Sementara di bulan Oktober tahun 2023 tercatat 2,45%. Nah, sedangkan secara tahunan ini juga mengalami penurunan sekitar 2,19%. Nah, kira-kira apa nih yang menjadi trigger begitu terjadi penurunan dari sisi ekspor tadi? Apakah ada faktor luar kah atau lebih kepada domestik? Ya sebetulnya data tadi memang betul, tetapi kurang lengkap Mas Iya, Pras ya, karena oke, itu hanya mencerminkan nilai. betul. Sedangkan baja itu naik turunnya memang tajam sekali. Hmm, Jadi kalau kami mencatat dalam bentuk kuantitas tonase, hmm, sebetulnya ekspor kita tumbuh 9%, oke, mencapai 5,7 juta ton ya. Memang perbedaan harga sangat mencolok. Kalau di tahun 2022 itu harga baja memang sangat tinggi, baik. puncaknya mungkin ya. Sebagai contoh untuk produk HRC hot roll itu pernah sempat mencapai menyentuh angka 1000 US dollar per ton. Hmm, Bayangkan itu. Sekarang harga HRC di tahun 2023 ini sudah turun di kisaran 600 ya. Itu kan oke. suatu nilai. Jadi kalau tonase dikalikan nilai memang kita kalah di 2020 Hmm. tiga karena harga. Tapi kalau kita lihat dari sisi tonasenya, maka sebetulnya ekspor kita dibaca tumbuh 9% menjadi 5,7 juta ton. Baik, lantas proyeksinya bagaimana Anda menatap tahun 2024 begitu? Apakah penurunan dari sisi nilai tadi begitu yang Anda katakan memang dari sisi tonasenya yang mengalami pertumbuhan masih akan berlanjut tidak di tahun ini? Mengingat ini adalah juga tahun yang cukup tricky begitu ya dengan adanya pemilu begitu Pak? Sebetulnya baja itu fokusnya di domestik utamanya. Jadi Oke. secara nature ya, Mm-mm. maka industri baja dimanapun itu akan mengutamakan memprioritaskan domestik. Kami kok melihat ya, terlepas dari adanya tahun politik ya, Hmm, kegiatan infrastruktur pembangunan ya yang dikucurkan oleh pemerintah ya dengan kita lihat peningkatan dari anggaran itu masih menjadi driver utama terhadap konsumsi baja. Jadi artinya hmm. bahwa domestik ini akan tetap memberi peluang yang besar bagi suplai baja untuk konsumsi domestik. Jadi artinya Ya. ekspor sebetulnya kita tetap ingin pertahankan, tetapi in case di domestik permintaannya masih kuat ya, Hmm. maka tentunya kita harus memilih domestik dulu, baru kemudian ekspor. Demikian Nah, Mas Pras. bicara mengenai pangsa pasar domestik begitu, saat ini kondisinya bagaimana? Kalau memang tadi fokusnya juga kita akan masih mencoba memenuhi kebutuhan di dalam negeri, bagaimana dengan kapasitas produksinya dan seberapa besar sih kebutuhan terkait dengan besi dan baja begitu untuk konsumsi di dalam negeri, Pak? Dibandingkan Hmm, 3-5 tahun yang hmm, lalu kondisi supply demand balance ya, di Indonesia sudah sangat-sangat membaik. hmm, Kalau di 5 tahun yang lalu, Mas Pras kalau masih ingat, oke, itu impor benar-benar menguasai karena hmm, menguasai lebih dari 50% ya pangsanya, persentasenya. baik, Nah, kalau sekarang ini kita sudah bisa tekan di angka di bawah 40%. hmm, Memang ini masih PR ya antara kita asosiasi dengan pemerintah bagaimana menurunkan lagi porsi impor menjadi ke porsi yang normal. Kalau di dunia negara yang industri ya itu tentunya impor yang wajar ya antara 20%-an lah, 15-20%. Jadi ya, ya, artinya ini sudah sangat membaik, oke, tetapi masih menjadi PR kita untuk melengkapi
produk-produk yang belum bisa diproduksi oleh domestik. Kalau Oke. itu bisa, maka pastilah porsi impor akan turun dari 40% beranjak ke 30, kemudian kita ke titik normal yaitu 15-20%. Nah, exit strateginya seperti apa begitu untuk yang sudah disiapkan mungkin oleh teman-teman dari pelaku industri besi dan baja di tahun 2024 ini? Tahan dulu jawabannya. Kita akan jeda sebentar Pak Purnomo. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan sejumlah data terkait dengan negara tujuan ekspor non-migas Indonesia. Kita akan lihat seperti apa nilai eksportasinya. Ini data per November 2023. Ya, negara tujuan utama masih China, kemudian India, Amerika Serikat, ASEAN dan Uni Eropa, di mana China menempati posisi pertama tercatat 5,41 miliar dolar Amerika. Kemudian kita lihat India 2,01 miliar dolar, kemudian Amerika Serikat 1,94, ASEAN 3,78 miliar dolar. Ini gabungan dari beberapa negara, demikian juga dengan Uni Eropa 1,29 miliar dolar Amerika. Berikutnya untuk negara asal impor non migas yang masuk Indonesia, baik China nampaknya juga masih menempati posisi pertama, tapi ini rentang waktu Januari sampai dengan November 2023 ya. Nilainya 56,74 miliar dolar, kemudian Jepang 15,2 miliar dolar, Thailand, ASEAN dan juga Uni Eropa. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Purwono Widodo. Beliau adalah Chairman di Indonesian Iron and Steel Industry Association. Baik, Pak Purwono, kita akan lanjutkan kembali. Ini bicara mengenai exit strategi tadi yang sudah disampaikan begitu. Apabila memang menyikapi kondisi yang ada begitu pangsa pasar di dalam negeri, apakah masih bisa untuk memenuhi kebutuhan yang ada? Dalam artian tadi eksportasinya kan juga masih tetap ada begitu ya Pak Purwono? Kita bicara industri baja, Ya. itu ada industri hulu, ada industri antara, Hmm. ada industri hilir ya. Jadi Oke. memang rantainya panjang. Jadi kalau kita bicara impor, tentunya impor produk yang apa ya. Jadi kita tidak mungkin bisa menghilangkan impor tersebut karena Oke. masing-masing tadi hulu, Mm-mm. hulu itu pasti impor bahan baku. Kemudian Oke. antara dan hilir. Nah itu pasti kita harus bedakan. Berbicara mengenai impor tersebut memang kita masih bahan baku ya, terutama slab, billet itu kita masih tergantung sangat impor. Apalagi kalau kita tarik ke lebih hulu lagi yaitu tambang ya, iron Hmm. ore-nya. Kemudian kalau yang di tengah itu terutama sektor otomotif. Sektor otomotif itu memang kita masih tergantung kepada Jepang karena memang itu high end ya, high grade ya. Jadi di domestik pabriknya ada tapi belum bisa memenuhi semuanya. Jadi oleh Hmm. karena itu Oke. pemerintah sekarang ini lagi mendorong supaya Jepang, Korea dan juga Cina untuk investasi pabrik di Indonesia agar nantinya keperluan dari otomotif tadi bisa dipenuhi dari domestik. Ekspor ya tadi disampaikan betul, memang Cina masih merupakan tujuan utama, terutama dari anggota kami yang di Morowali ya, dari Oke. stainless itu tujuan utamanya di Cina ya. Kemudian untuk Eropa ini pasar yang sangat bagus, baik untuk produksi plat maupun hot roll coil. Ya Ya. memang kita harus waspada karena Eropa sekarang sudah sedang gencar untuk mendudukkan mengenai green produk ya. Di baja mereka akan segera menerapkan CBAM yaitu mengenai karbon ya, penurunan CO2 lah, itu seperti itu. Jadi Oke. kita juga di asosiasi sedang gencar dengan anggota untuk mempersiapkan hal seperti itu sehingga Ya. supaya ekspor terutama ke negara maju kita masih bisa tetap pertahankan. Baik, dari sisi tantangan di tahun 2024, apakah masih sama dengan tahun sebelumnya? Kalau kita lihat tadi kan dari sisi hulu, kemudian industri antara dan juga hilirnya juga masih mengandalkan importasi ataupun barang-barang yang didatangkan dari luar negeri. Dan bagaimana dengan kondisi global yang tengah terjadi saat ini, eskalasi geopolitik yang meningkat di beberapa wilayah, apakah menjadi salah satu hambatan tersendiri bagi industri besi dan baja nasional? Ada dua Hmm. tren di dunia yang Hmm. kita harus waspadai. Oke. Yang pertama adalah mengenai ekses kapasitas. Jadi Hmm. secara total di dunia ini kita ada 600 juta ekses kapasitas. Bayangkan ya, 600 juta. Kapasitas kita di Indonesia aja nggak nyampe
Oke. 20 juta lah gitu. Jadi artinya ini pasti akan berpengaruh terhadap tertekannya harga, itu yang Hmm. pertama. Yang kedua adalah masalah tadi itu, isu mengenai reduksi dari CO2 emission. Ini juga sudah mulai diterapkan oleh negara-negara maju ya, dengan memaksa agar Oke. produk yang akan ekspor ke tempat mereka itu harus memenuhi apa namanya aspek-aspek dari menuju kepada net zero Hmm. CO2 yang nol di tahun Oke. 2060-an seperti itu. Baik, dengan kondisi-kondisi tadi, strategi dari pemerintah sendiri bagaimana setelah juga mungkin berkomunikasi ataupun duduk bersama begitu dengan pelaku industri sendiri? Tentunya di awal tadi saya sampaikan Mhm. bahwa industri baja fokusnya pastilah domestik ya Oke. dimanapun. Oleh karena itu eee, dukungan pemerintah yang sudah dijalankan juga ini sangat sangat bagus, di antaranya misalnya Mhm. penekanan kepada lokal konten ya, adanya Oke. apa namanya, peningkatan penggunaan produksi dalam negeri. Kalau Mmm. di baja itu kita tunjukkan dengan suatu sertifikasi TKDN kandungan dalam negeri itu ya yang Oke. diterbitkan oleh pemerintah. Nah, di situ juga Mmm. sudah sangat sangat bagus, tinggal kita saja sekarang bagaimana Mmm. mengawal supaya aturan-aturan tadi implementasinya bisa dilaksanakan sesuai dengan apa yang diatur oleh pemerintah. Jadi saya rasa ini sudah sangat sangat baguslah dukungan dari pemerintah. Nah, kebijakan apa yang diinginkan di tahun 2024? Apakah ada sedikit kemudahan-kemudahan atau insentif juga yang diharapkan dari pelaku industri besi dan baja begitu? Insentif sudah cukup ya, bahkan kan Oke. pemerintah juga memberikan harga energi khusus ya, gas ya, itu Oke. melalui Kepmen ESDM nomor 91 tahun 2023 yang lalu. Jadi kita mendapatkan harga khusus $6 untuk gas itu sudah sangat membantu untuk menekan biaya. Kemudian juga Oke. mengenai pengawalannya terhadap fairness ya di pasar ini yang mungkin masih Mmm. kita perlu bersama dengan pemerintah. Kalau di pabriknya sendiri menurut aturan supaya pabrikan itu membuat produknya sesuai dengan standar dalam hal ini SNI itu domainnya Kementerian Perindustrian. Ini kita sudah kerjasama Oke. supaya produk-produk yang dibuat ya sesuai standar. Kemudian kalau di Mmm. pasar, kalau di pasar itu agak beda Mas Pras. Di pasar kan ada yang suplainya dari produsen domestik, ada yang Yes. suplainya dari impor. Nah, Mmm. kalau sudah di pasar ini domainnya adalah Kementerian Perdagangan. Iya Di iya. Kementerian Perdagangan itu ada Direktorat Jenderal Khusus itu yang Mmm. pengawasan. Nah, ini juga sangat baik Kementerian Perdagangan Iya iya. sudah melakukan sidak-sidak menghancurkan produk-produk yang tidak SNI. Ini sangat sangat berarti bagi kami karena bagi kami anggota asosiasi ini yang mengikuti aturan tentunya harus dilindungi supaya fair ya. Jangan sampai Iya kita iya. ke pasar memproduksi produk yang SNI standar sementara ada yang nakal dengan Itu tidak dia. standar pasti harganya murah. Nah, ini kan akan menghancurkan. Apalagi Yes. belakangan ini juga ada suatu fenomena ada juga yang menawarkan tidak pakai pajak ini kan repot. Jadi kalau pakai Mmm. pajak misalnya pajaknya tidak full atau gimana lah. Ini tentunya kita kepada kementerian teknis ya, Oke. baik di Kementerian Perdagangan untuk yang di pasar Iya iya maupun iya. perindustrian. Nah, ini asosiasi sedang duduk bersama dengan pihak pemerintah. Yes, dan kita tahu kondisi global tadi sudah kita ulas begitu dengan tekanan ekonomi yang terjadi, bahkan resesi ekonomi terjadi di beberapa negara kan membuat produsen-produsen besi dan baja dunia pun akhirnya menjadikan Indonesia sebagai pasar mereka juga. Dan ini kan tentu akhirnya menjadi permasalahan sendiri, apalagi yang masuk mungkin secara ilegal. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Purwono, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Purwono Widodo. Beliau adalah Chairman di Indonesian Iron and Steel Industry Association. Baik Pak Purwono, kita akan lanjutkan kembali. Nah, lantas bagaimana dengan tantangan yang terjadi di tahun 2023 lalu dan cukup menghangat juga kaitannya dengan importasi produk besi dan baja begitu. Ada yang legal bahkan yang ilegal juga ini. Apakah masih menjadi tantangan juga di tahun 2024 atau sudah terpecahkan atau sudah ada solusi begitu yang diberikan oleh pemerintah maupun dari pelaku usaha sendiri? Pemerintah sudah membuat yang namanya neraca komoditas. Hmm. Jadi ini Mas Pras ini kita sebagai industri baja, asosiasi bersama industri baja itu memasukkan data-data
apa produk yang bisa dibikin. Jadi kalau kita ngomong baja jangan global, tetapi betul-betul grade yang mana, spek yang mana yang kita bisa dibikin, sehingga pada saat ada importer yang ingin mendapatkan izin, maka pemerintah melihat di situ bisa dibikin nggak di domestik. Kalau Oke. nggak bisa ya silakan impor. Kalaupun bisa berapa persen yang bisa bikin. Nah, ini kelihatannya merupakan solusi yang win-win ya antara yang butuh impor dengan yang tidak. Karena tadi di depan saya sampaikan bahwa industri baja itu merupakan industri yang rantainya paling panjang. Ada hulu, ada antara atau Oke. intermediate, ada hilir. Jadi hilir perlu bahan baku harusnya dari antara atau intermediate. Intermediate perlu bahan baku harusnya dari hulu. Nah, di sini kita detailkan sampai dengan ukuran dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan dengan ini kita tidak lagi menjadi isu masa impor. Artinya gini, impor pasti ada, nggak mungkin kita anggota WTO nggak ada impor. Yes. Tetapi impor yang terkontrol lah. Dengan neraca komoditas inilah sebetulnya solusi yang win-win kepada semua pihak sehingga impor pun bisa kita kendalikan. Demikian Mas. Baik, apakah kondisi yang sama juga dialami oleh negara-negara di wilayah ASEAN? Kalau kita bicara ini kan wilayah ASEAN saat ini juga memang menjadi primadona bagi banyak negara begitu di tengah kondisi global yang juga sedang mengalami tekanan. Anda melihat bagaimana potensi kerjasama antara pelaku industri Indonesia dan juga mungkin di teman-teman di wilayah ASEAN? Betul Mas Pras, kebetulan saat ini saya Indonesia ISIA menjadi chairman dari ASEAN Iron and Steel Industry Institute ya, sekaligus juga presiden dari ASEAN Steel Industry Council ya. Jadi Oke. memang itu pembahasan di ASEAN karena area ini di dunia ini yang ekonominya masih berkembang. Terutama di ASEAN ini yang sangat menyolok kan, selain Indonesia ada Filipina, ada Vietnam. Nah, keluhan yang sama. Jadi jangan sampai ekonomi yang lagi bagus ini harusnya dinikmati oleh internal regional ASEAN, tetapi kemudian diserbu oleh impor-impor murah terutama dari Cina. Secara terbuka kami juga sudah bicara dengan China Iron and Steel Association mengenai kondisi ini, sehingga atas dasar hubungan yang baik tentunya jangan sampai hal yang kita akan nikmati di ASEAN ini kemudian justru orang lain yang menikmati. Oleh karena itu memang ada dua hal yang utama, yaitu koordinasi dan kolaborasi. Oke. Koordinasi kita akan lakukan terutama di tingkat ASEAN itu kepada pemerintah masing-masing, termasuk kepada sekretariat ASEAN yang ada di Jakarta ini. Nah, kemudian kalau kolaborasi ya itu antar industri baja di ASEAN ya, Oke. ini kita bekerja sama. Saya rasa itu, Mas. Baik, dengan adanya barrier dan juga mungkin solusi kerjasama dengan antar negara begitu ya di bidang industri besi dan baja, Anda melihat bagaimana sektor-sektor yang akan menjadi penopang di tahun 2024 ini terhadap industri besi dan baja nih Pak? Tentunya berbicara di Indonesia, sektor infrastruktur ya, Oke. termasuk di dalamnya bukan hanya infrastruktur sipil tetapi juga infrastruktur migas, ini masih merupakan driver utama dari konsumsi atau kebutuhan baja di Indonesia. Ini bisa mencapai lebih dari 7%, sekitar Oke. 75-76% nih Mas Pras. Sehingga hal seperti ini, seperti misalnya kita tahu bahwa pemerintah meningkatkan anggaran infrastruktur sebesar 7,9% menjadi 423 triliun. Nah, Oke. kalau ini atas dasar koordinasi kolaborasi ya antar pemangku di Indonesia, baik itu pelaku usahanya ya, pemerintah maupun termasuk konsultan KPNC dan sebagainya, itu bisa melakukan koordinasi yang baik, sebetulnya ini cukup bisa dinikmati oleh kita semua di Indonesia untuk meningkatkan performansi kita, baik Oke. di baja maupun di yang lain. Nah, tapi itu tadi syaratnya ya kita juga harus berkondisi dengan baik, komunikasi yang baik dengan pemerintah, sehingga kita tidak asal protes, jangan ada impor dan sebagainya, tapi kita juga memberikan data. Ya, begini loh Bapak-bapak di kementerian, kami yang grade ini kami sudah bisa, grade ini bisa. Nah, itu kita sehingga kita tidak asal anti impor. Karena kalau kita anti impor juga sama aja, nanti yang hilir nggak bisa beroperasi dengan Produksi baik, ya? tidak bisa Iya meningkat. benar-benar. Oke. Nah, 3 tahun ini kan kerjasama yang baik dengan kementerian sudah bisa dilihat bahwa industri logam ya termasuk jami baja ini kan pertumbuhannya selalu positif. Jadi saya rasa ini suatu model yang baik ya. Jadi bukan dengan cara protes tapi duduk bersama lah. Pada dasarnya kalau kita Oke. duduk bersama,
berbicara dengan data ya, dengan sesuatu yang ilmiah lah, itu juga ternyata kita bisa mendapatkan solusi yang win-win. Baik, dan itu akhirnya menjadi modal yang kuat juga ya untuk menatap tantangan di tahun 2024 nih bagi industri besi dan baja nasional. Baik, Pak Purwono, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Maju terus juga Pak untuk industri besi dan baja Indonesia di tahun 2024. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Purwono. Terima kasih. Terima kasih Mas Ya. Pras, terima kasih para pemirsa.